Apa? Angkin sa kebakaran nunja. Iya pada kede-kede kali dalam ni hata suruh lalu beli bensin nak kak menjemile tu suruh. Nak kau kendik milih tetap kata jagur. Iya nampak mati. Kalau kamu nggak mau beli bensin ini, saya akan bakar kamu. Makanya si almarhum pergi beli bensin. Seringkali kita di apartemen itu, dia sering mengucapkan, anak saya itu bukan ayam yang dibakar, dia itu manusia. Begitu kami mendengar statement dari pihak kepolisian, terutama Kasat Reskrim menyatakan tidak ditemukannya kesengajaan. Disinilah yang membuat hati keluarga ini juga kecewa. Pihak Ponpes ini datang menyodorkan surat sekitar 40 hari dari anak ini meninggal. Ponpes itu memberikan surat perdamaian. Kan dari pihak keluarga ini kan pada nggak bisa baca nih Bang. Korban dan pelaku sama-sama anak-anak. Iya. Penegakan hukum seperti apa yang Mbak Putri inginkan? Ayo penerapan hukum ini kita lakukan agar anak-anak ataupun pelaku-pelaku lainnya yang sudah melakukan tindak pidana ini juga bisa mengetahui bahwa apa yang sedang mereka lakukan ini nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modelog, alhamdulillah kita bersua kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait kasus terbakarnya 3 orang santri di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kasus ini menjadi perhatian karena peristiwanya terjadi pada 13 Desember 2025, namun baru terungkap pada bulan Juni 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami akan berbincang langsung dengan 3 orang narasumber. Yang pertama merupakan ibunda dari salah seorang santri yang menjadi korban tewas akibat peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang kuasa hukum atau pengacara yang mengadvokasi keluarga korban, dan juga ada salah seorang penerjemah karena ibunda korban ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang pertama langsung saja saya sapa, sudah hadir di studio Madilog Ibu Rumah ya. Beliau adalah ibunda dari Sahril Sabirin. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian ada Mbak Putri Maya Rumanti ini, kuasa hukum dari keluarga korban yang memberikan advokasi untuk keluarga korban. Terima kasih Mbak Putri sudah hadir. Mbak Tantri ini penerjemah dari Ibu Rumah ya. Oke, saya ingin mulai dulu dari Ibu Rumah ya. Karena kami dengar Sahril Sabirin ini sempat dirawat 2 bulan di rumah sakit akibat luka bakar yang hebat sebelum akhirnya meninggal dunia, dan sempat bercerita kepada sang ibu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Ibu Rumah bisa sampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada 13 Desember 2025 di pondok tempat almarhum belajar. Ya. Apa saat terjadi pas kebakaran? Angkin sa kebakaran nunja. Iya pada kede-kede kali dalam ni hata suruh lalu beli bensin nak kak menjemile tu suruh. Nak kau kendik milih tetap kata jagur. Iya nampak mati. Pas aku lupa andang kata sedot tuah kata pelondan ngeromun nih. Pelondan kejam ngeromun ke lemak jak sedot lemak luka aku lupa andang kata sedot nih. Oh ya. Ibunya mengatakan bahwa pada waktu itu mereka pada lagi main, kemudian disuruh beli bensin. Kalau kamu nggak mau beli bensin, saya akan pukul. Kemudian si almarhum ini pernah menolak untuk beli bensin. Tapi yang menyuruh? Si pelaku? Rehan. Tapi dipukul, ditelanjangin. Terus diancam kalau kamu nggak mau beli bensin ini, saya akan bakar kamu. Makanya si almarhum pergi beli bensin. Terus berhenti ceritain. Sedot kejak menulin dik tahu no sogul jari nunin. Ni orang lalu api nuli lawang nu nak dong kenongak doang betolong-tolong nunin. Mance narak dengan tolongan tuah nyerah wani hak mati jaga tunin. Pas saya dibakar, api itu menjalur besar di dalam ruangan. Saya tidak bisa meminta pertolongan. Saya sudah putus asa dan sudah pasrah. Saya akan meninggal di dalam ruangan itu. Anak si almarhum ini sudah pasrah bakalan meninggal. Si Sahril ini. Ya, saking besarnya api di dalam kamar itu.
Oke, bisa ditanyakan ke Ibu Rumani ya, Mbak Tantri. Itu di ruangan apa? Dan sebenarnya bensin itu dibeli digunakan untuk apa? Yang pina plastik jauh ni nak. Mungkin bijak beli bensin dan narak motor mereka tunuk kayu api nak plastik ni. Disuruh beli untuk buat ketapel, elsik nu ketapel ya. Terus ditanya sama ibunya, kenapa kamu beli bensin? Kan kamu nggak punya motor. Saya ini disuruh beli bensin. Intinya dia disuruh sama temannya beli bensin. Oleh pelaku? Iya, oleh pelaku. Pelaku ini 2 orang ya? Pira pelaku waktu nu? Bisa kesa nyedot dajak kan jam 5 tuh. Lagu di menua nyedot non termok lain sogol kundik sampai tolong di menua sogol. Dia 5 orang di dalam. Membelin batur nyebeh lain telang. 5 orang temannya di dalam, 1 yang membakar, kemudian api besar, temannya lari. Yang 2. Ya, yang 2 orang lari. Dia temannya teriak minta tolong tapi tidak ada yang bantu. Oke, 2 orang ini, 1 pelaku yang membakar itu santri juga. Santri juga. 1 lagi anak pemilik pondok. Iya. Bukan. Iya saran. Lu jaya girang berjagur doang, girang jagur tian kedoang sing jagur di bijen pondok kunin. Yus itu sering pukul almarhum. Itu anaknya tuan guru si Yus. Yusuf. Oh, oke. Yusuf. Kalau Yus ya. Kalau Yus yang 1 temannya juga santri aja tapi dia enggak mukul ya. Santri kati simbenci kiuni. Mau kedua anak di kuat kembik-kembik sindin bani bebarak. Memang saya sangat dibenci kata almarhum sama anaknya pemilik ponpes. Sehingga sering dibully. Dipukul, ditelanjangin. Oke, itu di ruangan apa, Mbak Tantri? Tahun Kali ruangan ruangan tuan guru lah kau yang dia tahu, dia telah tahu. Ruang kasur, tuh ruang gerobak, ketulik tili tuh lain begitu. Itu ruangan bekas kamarnya tuan guru, makanya ada kasur, ada lemari bekas, ada kipas angin rusak, gudang. Oh, ya. Banyak barang yang mudah terbakar. Banyak barang yang mudah. Di ruangan itu berarti hanya 5 orang, 3 korban dan 2 pelaku. 2 pelaku. Itu peristiwanya siang hari? Piran waktu kebakaran Kaili yang piran tuh jauh rumah sakit. Pokoknya wahayan maghrib dari tanah ketulik perayu. Pas wan jauh lalu. Dia tahu anaknya di rumah sakit setelah mau maghrib. Tapi peristiwanya? Siang hari. Itu ketika pondok? Jam pira menjak nampum bekede ketum pom tetunu unik kena jam 2. Jam berapa kamu dibakar, kamu main kemudian dibakar? Dia tanya ke anaknya. Anaknya jawab jam 2. Jam 2 siang. Itu pondok dalam keadaan sepi atau ramai? Angka iya sepi nyengkena. Ini kan sepi wah jam 2 jangan. Lagi belajar. Iya pada bitedem. Tidur. Jam 2 siang itu lagi sepi, orang-orang pada istirahat. Itu. Dan dia lagi pada main. Oke. Mbak Tantri, kalau menurut keterangan Sahril kepada ibundanya ini, jadi sebenarnya pelaku ini niat membakar atau itu sebuah ketidaksengajaan? Almarhum Wanden bercerita atau ya memang sengaja tersedot atau memang ya kecelakaan pas waktu. Angkanya kan ada janji nu ja harus sengaja nak sedot kuning. Kata wah anaknya. Janji kendan nak sedot lu aku lupa nih. Anaknya bilang si almarhum mengatakan bahwa dia itu pernah memang sebelumnya diancam. Dijanjikan kamu bakalan dibakar. Diancam akan dibakar. Oleh pelaku. Hingga akhirnya terjadi peristiwa. Iya lupa. Iya. Bahkan ibunya seringkali kita di apartemen itu dia sering mengucapkan anak saya itu bukan ayam yang dibakar Mbak Tantri. Dia masih tapi dia itu manusia. Dia sampai matanya kan. Selama di Jakarta cerita. Iya sering cerita. Kemarin di sini. Oke, Mbak Tranti mohon bisa ditanyakan ke Mbak. Sanu dait tuh le praya. Oli baharang kana itu tahun kebolak belar doa. Jadi begitu dia temukan anaknya di rumah sakit sudah pasrah karena anaknya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah luka bakar parah. 80%. 80%. Oke, Mbak Tantri, ketika peristiwa itu terjadi jam 2 siang, terjadi kebakaran di ruangan itu pelaku saya dengar langsung ketika api menjalar, pelaku langsung keluar, lari. Kemudian pintu tertutup.
Dan tidak bisa dibuka dari dalam? Nggak bisa dibuka. Oke. Iya kesugul lina api wah ngambur dek lawang. Dek tahu Di sugul. pintu. Pas anaknya mau keluar, api itu sudah besar. Jadi di depan pintu itu api sudah besar, jadi nggak bisa keluar. Oh, sudah menjalar. Sudah menjalar, Oke. sudah besar. Oh, karena terjebak. sudah membakar barang-barang yang ada di situ Barang-barang yang ada di akibat situ. bensin tadi itu. Plastik dan lain-lain. Kasur. Oh, Kasur. Kan Oke. itu ruang gudang. Iya, iya, iya. Oke, kemudian berapa lama ada pertolongan datang? Pira waktu tetolong ngapun bau sugun almarhum. Angkau liwah ngone anu cari netu nak nuna anu ngambur nak datang jauh lindik na ya gitu. Dia sudah Saran lama, tian doang Cukup dek. lama. Cukup. Wanu ya bis. sudah lama api itu di dalam ruangan. Seandainya cepat datang pertolongan, mungkin dia bisa selamat. Makanya kenapa hanya perut dan bagian pahanya sedikit yang tidak terbakar. Oke. Berarti kira-kira itu berapa lama para korban dalam keadaan terbakar ada di ruangan itu sebelum ada pertolongan? Kira-kira pira waktu bercerita di almarhum sampai mau terbuka ang lawang tuh di dalam ruangan. Angka yesan ndek kengat sa keduan sa haran sejam atu ndek kengat. Satu jam. Dia lupa tanya Dia anaknya berapa lama waktu dia terbakar itu, karena kan si almarhum itu bisa bicara setelah 3 hari, 4 hari, 3 hari. Kan dengan Setelah sakit peristiwa nanti itu. bani keduan coba nanti arak datang kakak nih si Depin ya di bensin ini. Dia enggak berani tanya anaknya keduan ada tuh gina aku udah beli bensin karena dalam keadaan sakit. aku disuruh akan dimilih tetap jagur tian. Begitu datang kakaknya Devin baru ditanya, itu ibu yang beli bensin. Bensin. Anaknya ibu ya. Anaknya ibu. Yang beli bensin. Kemudian kalau dia enggak beli bensin sering dipukul. Iya, Kalau sering dia dibully nggak mau. tadi, termasuk Ya. ada ancaman akan dibakar Ancaman. itu. Oke, kita tegaskan sekali lagi, ketika api api menyala dan menjalar, itu 2 orang pelaku meninggalkan ruangan itu, meninggalkan korban tanpa ada rasa ingin menolong. Wah, ndek ngendeng ndek pertolongan batur pas di dalam batur kebakaran. Uli dengan jaga datang iranjakan lawang ini sulan. Orang lain yang datang, Si micak lawang anu api nu cari nembon biketong nai uli sedicak nih nak nih. ada orang lain datang yang dobrak pintu, tapi almarhum dan teman-temannya itu Tergeletak. Sudah tergeletak. terbakar. Makanya sampai diinjak kan kakinya juga kebakar. Sampai diinjak kasur bekas-bekas kebakaran plastik itu. Nempel. Nempel. Pertolongan pertama dari siapa? Dari warga pondok atau dari Santri juga. Santri juga. Oh, santri juga. Iya. Akhirnya ada yang mendobrak pintu. Iya, Karena tidak bisa dibuka karena engselnya rusak. kami dengar. engselnya rusak. Oke. Kemudian ketika pertama kali didobrak, masih hidup tiga-tiganya? Masih. Masih ya? Makanya dilarikan ke rumah sakit Praya namanya. Tapi dengan luka bakar yang Drastis. Luar Parah, biasa luar ya. biasa parah. luar biasa. Oke. Kemudian tadi ibu baru dikasih tahu maghrib. Maghrib. Iya apa maghrib enggak? pampung datang tuh kadai tuh. Ya pas mau maghrib dia sampai rumah sakit sudah lihat anaknya malemahan dia tergeletak. tahu ente Nggak sanggup juga operasi. dia. Malam minggu dioperasi. Itu Sabtu tahun tak Tapi kebakaran. baru sadar 3 hari setelah peristiwa. Peristiwa baru bisa berbicara. si Oh, baru almarhum. bisa ngobrol. Mungkin shock trauma dan lain-lain. Karena kan ini dia hanya dikasih kipas di rumah sakit umum Raya itu Nggak hanya ada kipas untuk meredakan Panas. luka bakar panas. Oh, tidak ada tindakan lain. Apa angkat dokter waktu di rumah sakit pas almarhum tuh kaca batur-batur. Uli apa lalu ni aran dengan sakit ya uli di menaran sogel uli metrunguk sana. Wah sogel lalu operasi ni. Dia pas Uli 10 jelon datu. Oke. Lek raya. 10 hari di rumah sakit Praya. Lebih ngulek. Ibunya sudah pasrah yang Mulala namanya sejelo sudah yen tan sakit. pekaan perban tak wah kerja lalu. Tengah rian wah nutup. Bali tok kanu. Selang sehari dia diganti perbannya, tapi kan kadang dia datang siang ke rumah sakit nutup, akhirnya dia pulang lagi ke rumahnya. Oke, Mbak Tantri, Bali ya tok ke kuyan dokter. apa Iya, yang Pak. disampaikan pihak pondok kepada keluarga korban mengenai peristiwa yang terjadi? Apa unin pihak pondok pesantren pas
kejadian Angka Lupa uli tahun deduk doang. Menin tan narik menin sakit tangkap dek telengok ni kena kan dek tahu nenggak nunin timbang. anu tuan guru apa nih Tuan guru angkat tuan guru sik kena nak bareng bahasa narik. Dia Sak tanya mati. gimana ini. Tuan gurunya jawab saya juga nggak bisa berkata apa-apa. Tapi dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya? Nggak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nggak dijelaskan. Hmm. Beketuan mendek tipe tuan guru apa kembik ampo ini kebakaran itu atau berembe. Pokoknya dia tahu nunin. Ah, Aku nggak ya tedam kunin. Jawaban tuan gurunya intinya saya tidak tahu, saya tidur. Oh, tidak ada penjelasan lebih Tidak ada mengenai apa yang penjelasan. terjadi. Tuan guru ini pemilik pondok itu ya? Pemilik pondok. Hanya menyatakan dirinya tidak tahu Iya, karena karena sedang tidur sedang ketika tidur. peristiwa terjadi. Oke. Tidak ada dari pengurus pondok yang lain juga? Ara ndek pengurus Dia yang narak. lain. Mungkin dia narak. Dia Ngurus. narak. Nggak ada pengurus yang lainnya. Jadi tidak ada penjelasan kepada pihak keluarga apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada. Ara ndek jelasan. Kembik nampo kebakaran itu. Angka. Ya saran aku haran dengan sakit tahun kenangis doang. Dek kuat telengok jari. Aku runguk sak sakit. Saya hanya bisa pasrah, nangis, ngurus anak, dan memang tidak ada. Ini buat telu jelu ampun bercerita. Itu Ampun lihat boya anu depen si kakak ni ampun bercerita. itu pun 3 hari setelah kejadian, baru kakaknya Devian lagi jenguk si Devian, baru Jadi di situ korban yang cerita. lain yang Iya, masih hidup korbannya yang luka, Iya. Tangannya nempel. iya yang tangannya nempel. Oh, justru dapat penjelasannya dari keluarga korban Iya, yang lain. karena kan bapaknya si Devian Devin yang kerja di sana yang yang kerja bawa di anak. sana. Bapak depen itu tahun lugu din tahun anaknya kan pindah jeding. bapaknya Devin lagi buat kamar mandi di Ponpes itu, tapi dia nggak tahu kronologis singkat. Kronologis Tahun lengkap. anak. Kenapa anaknya terbakar? Oke. Saya ke Mbak Putri nih. Mbak Putri, mengapa peristiwa terjadi 13 Desember 2025 baru muncul, baru terungkap di Juni 2026? Jadi sebelumnya kan berita ini sempat viral ya. Kita juga sempat di-tag sama teman-teman konten kreator. Kita coba untuk menelusuri karena kebetulan saya juga punya office di Lombok kan, dan saya coba tanya ke tim, coba ditelusurin dulu ini kasusnya bagaimana, kok bisa santri dibakar hidup-hidup, karena kan judulnya 3 santri dibakar hidup-hidup gitu kan, agak ngeri juga nih denger judulnya. Tapi tanggal 2 Juni kita dapat info itu, terus kita lihat di tanggal 3 tuh kalau nggak salah Pak Kapolda udah turun tuh. Nah kami pikir ya udahlah, itu udah ada yang backup, udah pasti dibantu sama Pak Kapolres kan, Pak Kapolres ya waktu itu, Pak Kapolda turun. Nah kita tahu cerita itu kenapa sampai baru bulan Juni dilaporkan itu karena ada beberapa hal. Yang pertama waktu kejadian itu pihak pesantren tidak memberitahu secara langsung kenapa permasalahan ini. Kemudian yang kedua, pihak keluarga diberitahu bahwa ini terjadinya karena mereka main ketapel. Gitu. Jadi ya pihak keluarga ini pasrah aja dulu gitu. Jadi masih fokus terhadap penyembuhan anak-anak ini. Nah, beberapa hari kakaknya yang kandung dari almarhum ini mungkin tidak puas dengan jawaban dari pihak Ponpes yang mengatakan nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya tadinya niatnya untuk melaporkan, tetapi karena salah satu kakak tiri yang dari almarhum ini mengatakan nggak usah lapor lah gitu kan. Nah, karena posisinya dia juga pernah bersekolah di situ dan nggak enak sama tuan guru. Akhirnya pihak keluarga ini mengikuti dengan janji dari pihak Ponpes itu akan membantu biaya pengobatan. Kemudian yang kami dapat informasi lagi, pihak Ponpes memanggil orang tua si pelaku, si R ini, anak R ini. Santri di situ juga? Ya, santri yang saat ini sudah menjadi tersangka yang mengatakan bahwa dia adalah pelaku pembakarannya, begitu. Nah, katanya yang kami dapat informasi bahwa si santri ini orang tuanya tidak mau bertanggung jawab. Begitu, tidak mau bertanggung jawab karena mereka merasa sudah menyerahkan anak-anak ini kepada pesantren. Gitu. Jadi seperti apa anak ini di pesantren itu merupakan tanggung jawab dari pihak Ponpes. Gitu. Nah, pihak Ponpes juga menyatakan kami tidak mau bertanggung jawab terhadap pengobatan. Karena ini perbuatan anaknya si pelaku ini gitu, bukan kami tidak mengetahui apa-apa. Jadi disinilah terjadi permasalahan gitu Bang. Terjadi permasalahan, akhirnya mereka nggak mau lagi lah urusan itulah gitu. Intinya mereka berupaya untuk penyembuhan anak-anak ini dulu. Gitu. Nah, kurang lebih sekitar 2 bulan dari
terjadinya permasalahan ini, pembakaran ini, pihak Ponpes ini datang menyodorkan surat sekitar 40 hari dari anak ini meninggal. Akhirnya Ke keluarga korban. ke tiga keluarga korban ini gitu. Jadi pihak Ponpes itu memberikan surat perdamaian, kan dari pihak keluarga ini kan pada nggak bisa baca nih Bang, gitu, dan juga mereka tidak memahami isi perdamaian itu gitu. Tapi ada yang tahu isi itu. Nah yang dua tidak tanda tangan, tapi yang satu tanda tangan. Gitu, kalau nggak salah bapaknya Al apa gitu yang tanda tangan. Yang kami lihat kemarin itu. Nah, tetapi karena kakak kandung ini merasa ada hal yang aneh gitu. Kenapa kok sampai begini adiknya ini tidak juga diberikan bantuan apapun gitu dengan pihak Ponpes. Akhirnya nggak mau mereka tanda tangan gitu Bang. Nggak mau, seiring waktu berjalan. Mungkin dari pihak rumah sakit sudah mengetahui bahwa ini ada terjadi permasalahan, bukan murni kecelakaan. Kan tadi pakai BPJS nih. Akhirnya BPJS-nya di stop. Gitu, karena sudah mulai terdengar isu-isu bahwa berita ini santri ini terbakar ya, bukan korban kecelakaan, tapi karena ulah mereka sendiri bahasanya gitu. Akhirnya BPJS-nya di stop Bang. Nah ini kan masih pengobatan berlanjut nih, ya kan? Nggak punya uang nih, ada yang sudah jual sapi, jual segala macam lah. Karena untuk pihak Ponpes juga tidak. Kepeng 5 juta sepuluh aja noan, takun dia Pihak Ponpes sama sekali tidak memberikan bantuan, hanya ada beberapa kali kayak 100.000, 200.000, ada 500.000, hingga di total untuk 3 orang ini, satu orang hanya dapat 1.650.000. Yang mana itu kan tidak cukup untuk pengobatannya, kan parah sekali gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman lah konten kreator ini yang meng-up berita menggalang dana. Begitu, dengan menampilkan beberapa foto luka dari si korban. Nah, kan kita ini kan masyarakat Indonesia kan empati ya dengan cerita seperti ini, apalagi dengan, mohon maaf kan, dari korban-korban ini memang kalangan yang tidak mampu gitu kan ya. Dan yang kita juga heran kenapa kok pihak dari pemerintahnya sendiri di situ nggak cepat tanggap gitu loh. Pemdanya terutama bupati lah ya. Kok nggak cepat sih untuk memberikan bantuan dengan adanya, kan nggak mungkin juga Bang nggak tahu kejadian ini gitu kan. Apalagi kan kebakaran loh Bang. Pasti ada babinnya dan lain sebagainya. Dan juga kita tanya ke ibu, ada nggak pihak kepolisian yang tahu perihal ini? Nah saya tanya ke kakaknya, dia bilang tahu. Dan bahkan pihak kepolisian itu menyarankan untuk melakukan laporan. Begitu. Akhirnya karena berita ini naik di tanggal 2 Juni 2026, mulai dari situlah berita ini viral Bang, karena mereka ini sudah tidak punya uang. Gitu. Kalau korban Syahril itu meninggal Februari ya? Iya, 2 bulan dari kejadian. 2 bulan setelah peristiwa. Iya. Meninggal Syahril. Bulan Februari atau Maret? Sebelum puasa ya? Iya. Sebelum puasa ya. Nanti puasa. Iya. Mbak Putri, apa penjelasan dari pihak pesantren? Maksud saya gini, apakah 2 pelaku tadi diminta keterangan nggak mengenai apa yang sebenarnya terjadi? Karena kalau dari apa yang disampaikan, kan saksi yang bisa menjelaskan atau yang sudah menjelaskan hanya almarhum Syahril kan kepada ibunya kan? Iya. Sementara 2 korban lainnya tidak ada penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini Bang, kalau kami mendapat informasinya itu pihak pesantren tidak bicara apa-apa. Intinya hanya menyampaikan bahwa mereka ini main di ruangan itu mau membuat ketapel. Itu aja yang disampaikan. Jadi bukan bentuk tanggung jawabnya pihak pesantren, tapi karena kenakalan mereka. Begitu. Nah, tetapi anak-anak ini kan diinterogasi nih sama teman-teman konten kreator ya kan, ditanyakan kenapa begini-begini. Mungkin beritanya juga udah banyak. Digali informasinya dari mereka. Ya mereka sudah menyampaikan bahwa kalau untuk anak yang atas nama Devin itu, dia memang sedang memperbaiki kipas angin di dalam ruangan itu. Ada di ruangan itu. Memang ada di ruangan itu dia masuk. Nah, tidak lama 3 orang ini masuk. Anak si R pelaku, Y ini yang salah satu juga temannya si R yang terbakar sedikit. Kemudian si siapa namanya? Al. Nah, justru yang S, yang Syahril ini belum datang karena dia lagi diperintah beli bensin. Gitu. Jadi si Al ini bertiga ini diperintah oleh R ini untuk mencari ranting-ranting kayu. Gitu, ranting-ranting kayu ini dipergunakan untuk membuat ketapel. Nah, kita tanya nih sama si anak Al, bener nggak kamu buat ketapel? Dia bilang, iya Bu, saya pernah buat ketapel, tapi tidak pakai api.
gitu. Dia tanya ke si pelaku, untuk apa? Tidak pakai bensin, Mas. Maksudnya tidak pakai bensin. Untuk apa? Ini apa bensin? Kata dia untuk meluruskan ketapel. Tapi dia juga bertanya nih anak kali ini, kok buat ketapel pakai api gitu untuk bensin dibakar gitu kan? Dia sudah katakan si korban ini jangan dihidupkan gitu. Nah, begitu tidak lama si Sahril datang. Bawalah bensin 2 botol. 2 liter. 1 liter tapi dibagi 2 botol gitu loh, Bang. Bawalah bensin oleh si pelaku, Si R ini. si R ini ditaruh di dalam mika. Gitu, taruh di dalam mika, dituangkan, setengahnya ditaruh di samping. Di atas kasur. Di atas kasur. Sisanya itu kan dibakarlah sama si Al ini sudah bilang, jangan dibakar, nanti terbakar semua gitu kan. Tapi si pelaku ini tetap. Nah, mungkin karena bensin itu tercecer atau bagaimana, terbakarlah semua airnya, Bang. Jadi dia membakar satu, menyambar ke yang lain hingga membakar di atas kasur. Nah, disitulah si pelaku refleks lari gitu. Dia katakan sih keluar. Tapi kan teman-temannya ini mungkin kebingungan atau gimana, karena api itu udah tiba-tiba menjalar besar, Bang. Oke. Gitu. Oke. Nah, pintu itu tertutup karena pelaku menutup atau tertutup dengan sendirinya? Ada informasi apa? Kalau yang kami dapatkan, karena mereka 2 orang ini lari Keluar. lebih dulu, jadi pintu tuh tertutup sendiri. Mungkin ya mereka nggak tahu lah ya. Kalau yang mereka ingat ya, karena panik, api sudah menjalar besar, menyambar mereka juga, menyambar tubuh mereka, dan sempat katanya sisa bensin itu digini-giniin sama si pelaku awalnya. Digini-giniin kayak disemprot-semprot, dimainin. Terus dia pergi, tinggalkan begitu api itu naik gitu. Nah, begitu dia keluar itu, pintu tuh langsung tertutup gitu. Jadi mereka berteriak itu tidak, saya tanyakan memang, kenapa kalian nggak coba pecahkan kaca atau apa ya? Mereka katakan, udah nggak bisa Bu, karena begitu keluar itu pintu nyamber, terus lemari kan ada lemari plastik. Nah, lemari plastiknya ikut terbakar. Nah, itulah si anak D ini menempel di lemari, jadi meleleh semua gitu. Si Devin ini gitu. Jadi nempel. Dan kenapa tangannya sampai itu, dia berusaha untuk membuka pintu. Membuka pintu itu untuk bisa selamat gitu. Tapi ketiga anak ini terkunci dari dalam. Posisi Sahril di mana ketika api membesar? Ada di situ, langsung menyambar ke dia katanya. Karena kan di hadapan mereka nih, kan kalau si Devin kan agak ke sini. Dan itu ruangannya tembok ya? Tembok. Jadi teriak tidak terlalu terdengar juga. Tapi ada jendela, ada. Kalau kemarin kami kan memang belum pernah ke TKP ya, Bang ya. Tapi kami melihat video yang di-share oleh teman-teman tuh, kami lihat sih kaca ya. Kita sempat tanya, memang kenapa ada kaca nggak di situ? Dia bilang ada jendela tapi udah nggak bisa dibuka lagi, maksudnya kayak terkunci gitu lah. Gitu. Makanya. Dia narik jendela nih, lolos ya? Iya lolos. Ada jendela. Nggak ada jendela, tapi kita lihat kemarin ada jendela, entah itu bangunannya baru diperbaiki atau narik jendela Dan ketika pelaku R dan anak tuan guru itu keluar, sama sekali tidak ada. Bukan anak tuan guru ya. Diluruskan dulu nanti kita di. Nah, yang satu kan pelaku R. Pelaku R, Y ini teman, Y namanya Yus, tapi kalau anaknya tuan guru itu namanya Yusuf. Oke. Kalau Y ini? Y ini ya temannya mereka juga. Entah temannya si Raihan atau temannya si Yusuf atau temannya 3 anak ini, kita belum tahu juga, Bang, karena kita taunya ada si Y ini setelah dari penyelidikan kepolisian. Gitu. Anaknya tuan guru tidak ada di lokasi? Tidak ada. Pada saat peristiwa? Tidak ada. Si Yus ini yang ada? Adanya si Yus. Katanya kena luka bakar sedikit. Tapi ketika 2 orang ini keluar dari ruangan itu? Tidak ada bentuk pertolongan. Tidak ada teriak minta tolong? Nah, itu yang tidak ada. Maka kan kami tanya, berapa lama kalian di dalam itu? Mereka katakan, lama Bu. Nah, maka kan kita juga berpikir, kalau seandainya nih 2 orang kembali, manggil bantuan, saya rasa teman-temannya nggak separah ini gitu loh, Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Putri, jadi sebenarnya si R melakukan itu memang sudah direncanakan atau yang tadi saya sampaikan sebuah ketidaksengajaan? Jadi gini, Bang, kami juga awalnya berpikir nggak sengaja ini berarti main gitu. Tapi setelah kami telusuri dan kami mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman, dari si korban sendiri. Ya kalau anak 2 ini yang masih hidup ya mereka katakan ya kami nggak tahu gitu, kami hanya diperintah oleh si R gitu. Jadi
kita tanya apakah sengaja atau tidak, terus dia katakan, ya kami tidak tahu gitu. Tapi setelah kami gali informasi, dugaan kami menuju ke kesengajaan. Begitu Bang. Kenapa? Kan dia anak yang berusia 14 tahun. Kemudian pasti punya pemikiran yang normal. Dia tahu mana yang bahaya dan tidak. Kan gitu Bang ya. Kemudian kalau memang si anak ini tidak berniat mencelakai teman-temannya, tentunya dia harus segera dong Bang melakukan pertolongan. Apalagi ketika dia lari, keluar dia tahu nih pintu tertutup. Kenapa dia tidak mencoba untuk membuka, menyelamatkan teman-temannya? Atau dia mencari bala bantuan lainnya deh. Begitu. Nah, ini yang kami analisa ya, menurut kami memang ada satu kesengajaan gitu. Ditambah lagi ada informasi dari almarhum mengatakan memang mereka 3 ini korban bullying. Oleh pelaku R ini? Iya, oleh pelaku R dengan anak si pemilik pondok pesantren. Nah, saya tanya, bullyingnya seperti apa? Macam-macam Bang. Ada yang ditelanjangin, kalau si D itu diturunin sarungnya 2 hari sebelum kejadian. Dipelorotin gitu. Terus kalau si Al itu sama anaknya si ponpes, pemilik ponpes itu dicoret-coret badannya. Coret-coret, dipukul, perutnya ditendang. Nah, kalau si ini juga sama. Si Sahril ini? Sahril juga sama. Diperlakukannya sama, dipukul, ditendang. Diancam mereka kalau... Tapi yang mendapat ancaman akan dibakar almarhum Sahril? Iya. Oleh pelaku R? Oleh pelaku R. Itu juga menurut informasi dari si korban Al ya. Al yang bercerita juga. Gitu. Artinya memang sudah ada sentimen nih antara pelaku dengan... Bisa diduga seperti itu. Korban. Iya. Gitu. Ada informasi nggak? 2 orang pelaku ini ketika keluar lari kemana? Nah, nggak tahu. Ini sampai hari ini kita juga belum tahu nih Bang. Kita juga belum tahu. Justru yang kami katakan, kenapa kita kemarin sampai minta ke DPR ya Bang? Karena kami merasa ada something di sini gitu loh Bang. Kita sih nggak mau masuk ke ranah lain. Intinya, begitu kami mendengar statement dari pihak kepolisian, terutama Kasat Reskrim menyatakan tidak ditemukannya kesengajaan. Disinilah yang membuat hati keluarga ini juga kecewa gitu loh Bang. Bayangkan saja terjadi kasus ini 7 bulan yang lalu. Laporan di bulan Juni kok dengan semudah itu mengatakan tidak ditemukan kesengajaan. Yang diperiksa siapa? Gitu. Siapa yang diperiksa? Kalau anak tersangka ini, anak pelaku yang kita katakan pelaku ini, ya tentu dia bisa membela diri dia Bang. Tapi kan ini orang tua yang anaknya sudah hilang dan mereka sendiri secara langsung mendengar dari almarhum. Dari Sahril? Iya. Yang cerita? Yang bercerita kepada ibunya. Apa yang dialaminya? Apa yang dia alaminya. Maka kami katakan, kalau ini ada unsur ketidaksengajaan, harusnya si pelaku ini mencari bantuan ke orang lain. Bahkan ketika pintu itu didobrak juga bukan oleh si pelaku. Justru santri atas nama Nanang yang katanya kakak kelas mereka yang mendobrak pintu itu. Gitu. Lalu santri lain membantu menyiramkan air ke badan mereka. Si pelaku itu tidak ada di tempat berdua itu. Nggak tahu kemana. Dan sampai hari ini tidak ada keterangan dari pelaku? Kami kurang tahu Bang. Kalau menurut... Maksud saya apakah pihak pondok memanggil pelaku, meminta keterangan, apa yang belum sebenarnya terjadi? Belum ada. Informasi yang kita dapatkan belum ada Bang. Belum ada? Belum ada. Oke. Dan sampai hari ini pihak keluarga Ibu Sahril belum bikin laporan polisi? Belum. Kenapa? Jadi gini Bang, kami kemarin kan berpikir laporan itu sudah di-backup oleh LPA, iya kan awalnya. Dengan beberapa, mungkin Abang juga mendengar lah, ada beberapa peristiwa yang terjadi kemarin. Dan ketika kami tanya kepada relawan yang komunikasi dengan mereka, saya katakan apakah mereka sudah buat laporan? Belum. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman LPA di sana? Gitu kan, pendampingannya seperti apa dengan keluarga korban ini? Nggak ada, cuma dijanjikan aja katanya. Cuma dijanjikan mau membuat laporan kepolisian lah intinya. Tapi sampai kemarin tidak ada, hanya dipanggil 1 kali. Itu pun karena saya tanya. Selepas saya membesuk anak-anak ini hari Jumat di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara saya ada di Lombok tuh dari hari Rabu Bang. Saya mencoba untuk masuk gitu kan, menanyakan kasusnya, tapi kan kita terhalang nih, nggak boleh. Tambah lagi ada kejadian yang kemarin. Iya.
Berarti sekarang posisi terakhir sudah ada 2 tersangka, 2 tersangka. pelaku R dan Ya, pemilik ponpes pemilik pondok Iya. pesantren karena dianggap lalai. dianggap lalai. Hmm. Iya. Oke. Kemudian kalau dari pihak keluarga Ibu Sahril ada upaya apa lagi yang Akan dilakukan. iya Nah, untuk jadi- mengungkap tragedi ini? Iya, pastinya gini Bang. Nanti pulang kami akan komunikasi dulu dengan ini kan karena kasusnya kemarin setelah hasil dari RDP kan kesimpulannya bahwa kasus ini ditarik ke Polda sesuai dengan permintaan kami. Kalau tidak di Polda atau di Bareskrim. Hasil kesimpulan dari RDP kemarin dengan Komisi 3, kasus ini harus ditarik ke Polda NTB untuk dilakukan investigasi lebih lanjut lagi. Dari gitu. Polres Lombok Tengah. Iya, dari Polres Lombok Tengah. Nah, kami akan melakukan laporan kalau memang ibu ini tidak dimasukkan di dalam laporan tersebut. Gitu. Karena memang seharusnya kasus ini pun korban juga nggak perlu lapor karena ini LPA harusnya bisa diterbitkan gitu kan ya. Tapi kami rasa kalau memang ibu ini dilibatkan gitu, harusnya ada pendalaman dong, Bang. Ini kenapa hanya 1 kali pemeriksaan saja? Tentunya keluarga ini bertanya-tanya, ini saya turut menjadi nggak ya gitu? Karena yang laporan dibuat itu yang kami dapati itu hanya miliknya Devin. Korban Devin saja, ibunya Devin yang lapor. Oke. Gitu. Iya, iya. Oke. Mbak Tanti bisa tanya ke Mbak Rumah ya. Ibu Ada rumah. iya Ibu Rumah. Pendekatan apa saja yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren ke pihak keluarga Sahril ini? Apa sih pimpinan ponpes di Pak Side terkait dengan kejadian? Kak, iya sa. Hindi ko hendang bayan nih. Sa, di ko ya begetuan-tuan dah. Ada nggak? Mun di tuah lalu Tuan dah gurunya surang datang? sakit. Padarin di kuah lalu jaga nani. Arak dek Tuan Guru datang jok balik. Araan. Ara. Deton, dedok. Deton sambang-sambang. Kena mati be datang. Ke situ dia hanya menjenguk aja. Dan sekir deton sekali. Pas 1 kali. zikiran setelah kematian sekali sama 40 hari kemarin. Waktu pemakaman datang? Musa 40 ya don datang made kene. Pas pemakaman datang Dek. Datang. 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 Mesa Tuan Guru atau keluarga kancen? Keluarga. Anu pokok sa murid taneh datang. Teman-temannya datang. Oke. Ya. Ada upaya nggak dari pihak pondok pesantren misalnya kepada keluarga agar kasus ini Tidak dinaikkan itu. tidak diramaikan, tidak diperbesar atau diselesaikan secara kekeluargaan? Aran dek unian kena dendek pebelok masalahnya, dendek lapor polisi atau apa? Angka ulin sadan nu kanjeng raos. Iya, pun barak gesi sadan nu nah, dedek pebelok nyen. Dia ngomong Dia sama tedok kesana. kakaknya si Sobirin, namanya Sahdan, kakak tirinya. Nah, si Tuan Guru ini masuk lewat kakak tirinya si Sobirin mengatakan jangan diperbesar ini masalah. Jangan lapor-lapor. Karena kan di media sosial juga beredar beberapa statement Tuan Guru mengatakan bahwa ini masalah jangan dibesar-besarkan karena ini Hoax, ini masalah biasa. masalah biasa. Itu sampai statement di media sosial tuh beredar banyak. Si Tuan Guru klarifikasi terus. Iya, iya. Intinya Tuan Gurunya mencoba untuk ini ya, Bang. Meredam. Iya, Meredam. meredam. Dan Tapi berjanji. dari pihak keluarga Ibu Rumah ingin kasus ini diproses sampai tuntas, diproses hukum atau bagaimana? Apa pengendang? Oleh adik sa tokum bayi. Si aranangan kli anak kesak. Watelah. Namanya seorang ibu ingin minta keadilan untuk anaknya yang sudah meninggal. Intinya seperti yang kita sampaikan Iya, waktu proses RDP hukum. kemarin, proses hukum, jangan sampai ini masalah tenggelam dan lain-lain. Ingin diproses sampai tuntas ya. Oke. Mbak Putri selama mendampingi pihak keluarga Ibu Sahril, ada pressure atau apa? Karena ini kan menyangkut tokoh masyarakat di sana ya. Pressure sih pasti ada ya, Bang. Bahkan ada salah satu grup NTB yang saya dapat informasikan juga sampai saya tuh mau diusir katanya dari NTB itu. Cuman kan kita juga kan banyak masyarakat yang dukung kita ya, karena memang niat kami ini kan baik ya. Tidak hanya di NTB, tapi kami membantu di seluruh Indonesia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kami gitu. Nah, pressure udah pasti ada, Bang, gitu.
Tapi kita yakin aja karena niat kita baik gitu. Kita juga sejak awal perlu diketahui kami belum pernah membuatkan laporan kepolisian. Itu yang pertama. Tuan gurunya ini jadi tersangka atas laporan dari anak Devin. Kemudian si tersangka satu juga laporannya atas nama anak Devin. Kalau mau dibilang justru yang mengergang nyawa kan anak beliau. Gitu kan. Yang benar-benar faktanya sudah terjadi korban jiwa. Sampai kehilangan nyawa adalah anaknya ibu rumah. Nah, kami di sini tidak ada berniat untuk menyalahkan pihak Ponpes atau menyalahkan tuan guru atau bagaimanalah, intinya kami tidak masuk ke ranah itu. Tapi kami lebih kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran tersebut. Gitu. Nah, tentunya itu kan harus dilakukan investigasi kan, Bang? Iya. Gitu. Kalaupun ada pihak-pihak yang, oh ini nggak benar, ini kan kecelakaan, ya itu silakan aja. Nanti ketika tim dari Polda sudah turun, menelusuri secara langsung seperti apa, ya kita serahkan aja pada proses hukum yang akan berjalan gitu kan. Menurut Mbak Putri, ini masih dalam masuk kenakalan remaja atau Mbak Putri melihat ada aspek yang lebih luas? Kalau dibilang kenakalan pasti karena dia posisinya Mereka seumuran kan ya? Iya. Di bawah 17 tahun semua kan? Iya, gitu. Karena memang usia ya, Bang ya. Tapi kan kami ingin kepolisian ini tidak hanya memeriksa psikologi si korban, tapi si pelaku ini juga kita harus tahu. Karena apa? Ini kan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Ada apa dengan si anak ini? Gitu. Tapi kalau kita hanya mengedepankan ini kenakalan remaja, maka tidak akan ada keadilan bagi mereka. Oke. Kan gitu. Kita kan nggak butuh hanya sebatas itu. Kalau anak ini memang masih bisa dibina, ya tentu harus dibina. Kita juga tidak boleh zolim. Oke. Gitu. Karena memang anak-anak ini yang memang harus kita perbaiki perilakunya gitu. Tapi atas hal ini terjadi, pertanggungjawaban siapa? Karena kami tanyakan kepada pihak keluarga korban, ketika mereka menitipkan anaknya di pesantren tersebut, pihak pesantren memberikan surat pernyataan yang isinya menyetujui apabila anak-anak mereka ini dititipkan di pesantren itu harus sudah ikhlas apapun yang terjadi. Oke. Apa sih namanya apa gitu ya? Ada istilahnya lah gitu. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pondok pesantren. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Selama proses pembelajaran itu. Gitu. Jadi kan secara logika kita berpikir, berarti apapun yang terjadi, kondisinya di Ponpes menjadi bentuk tanggung jawab pihak Ponpes dong. Langsung otomatis itu, Bang. Gitu kan, harus, apalagi sudah menandatangani pihak keluarga. Kan enggak mungkin kalau terjadi permasalahan di pondok pesantren, kita harus nyalahin tetangganya pondok pesantren. Iya. Kan gitu, berarti kan bentuknya apa? Tidak terjadi dengan baik sistem pengawasan yang ada di pondok pesantren. Oke. Dan Mbak Putri, kabarnya mendapat informasi bahwa pelaku R ini memang punya track record sering melakukan perundungan terhadap santri-santri lain. Tidak hanya terhadap korban ini. Nah, ini yang kita belum tahu nih, Bang. Kalau kita dapat informasi sih seperti itu. Memang anak ini nakal. Gitu. Anak ini nakal. Jadi ada kemungkinan korban lain juga nih yang belum bersuara gitu. Maka itu tadi yang kita itu inginnya kepolisian, come on, periksalah jiwa anak ini kenapa. Jangan sampai ada korban lain. Jangan sampai ada korban lain. Apakah si anak ini dititipkan di pesantren karena dia nakal? Kan banyak nih orang tua yang nggak mau ngurusin anak, pokoknya masukin pesantren. Tapi kan mereka nggak tahu dampaknya. Akhirnya dengan anak ini kenapa? Apakah dari sisi ekonomi? Ataukah anak ini melihat keributan orang tua? Kan kita nggak tahu, Bang. Hingga dia punya rasa benci kepada orang-orang yang mungkin masih dapat perhatian dari orang tua. Kan bisa jadi, Bang. Okay. Tapi apapun itu, ini menjadi bentuk tanggung jawab pihak pondok pesantren. Karena apa? Pihak sekolahnya, Ponpes ini yang sudah menerima segala bentuk resiko yang terjadi. Begitu. Oke. Dan Sahril ini termasuk santri baru ya? Iya, baru santri baru. Oke, Baru. Tahun ajaran baru 2025. Baru. Iya. Baru masuk. Baru masuk. Berarti baru berapa bulan, Ibu? Berapa bulan? 2 atau 3 bulan? mulai semester. Ya mulai semester. Berarti semester ajaran baru 2025 itu ya, Bang? Memang Sahril yang mau mondok atau orang tua yang mengarahkan? Mbak Tantri? Pondok kan. Dia mau pondok. Karena rata-rata anak-anak di sana banyak yang pondok. Mau mondok. Mondok.
Oh. Dan juga kondisinya nggak mampu kan, Bang. Jadi Oh. dititipkan di sana. Ini pondok pesantren lama atau apa? Masih baru. Masih baru sih. Gratis nih Dek, tuh sekolah. Gratis. Karena gratis juga. Karena gratis Oh, juga. gratis. Jadi memang buat orang yang kurang mampu, Iya, itu salah satu solusinya. solusinya. Oke, jadi semenjak hari pertama memang langsung mondok ke situ, belum pernah pulang ke rumah. Leman pertama Nendek tuh pesantren di Nawahuli atau belum? Wah lebih mulia ada 2 kali. Udah ada dikasih 2 kali. pulang 2 kali. Oh, sempat pulang 2 kali. Ketika pulang nggak ada cerita? Pas nulis di Dan Nawah wah cerita. nggak pernah cerita. Oh, nggak pernah cerita. Wah Nendek ketahuan Sahril. Kedua lagu ndeno ada kembik-kembik sempatur lalu dan tetap keluar terbilang minggu lagu ndeno ada kembik-kembik. Ditanya, Sinden pani bapara. sering ditanya sama ibunya, kan ada penjengukan tuh sekali seminggu. Ditanya, kamu pernah nggak dibully atau dirundung gitu. Tapi si Ana nggak berani ngomong. Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita, nggak berani. Oke. Tapi ada perubahan nggak? Misalnya setelah mondok Sahril misalnya jadi apa? Pendiam atau ada berubah gitu atau minta pulang gitu. atau minta pulang atau merasa ada tekanan selama mondok? Angka demen terlalu terjadi sedih daru. Setiap dijengukin, Sedih. diantar, kan dia sudah pulang 2 kali itu, sedih dia. Setiap ada penjengukan dari orang tuanya. Iya, maksudnya Iya. itu kan normal kan kalau orang Iya. mondok pasti ada sedih. Tapi Iya. maksudnya ada situasi nggak yang Boleh minta terlihat si Sahril ini tertekan atau apa gitu? Ada tisu. Aran dek si almarhum Ruwen tertekan atau berembi dan bani cerita atau berembi. Angka yen pokok den mani cerita masa sakit tampun bara. Intinya dia nggak berani cerita setelah terjadi kebakaran itu Baru dia cerita. baru ngomong cerita di situ di rumah sakit. Jadi ibunya ini merasa rindu Bang. Setiap kita nonton RDP dan lain-lain dia nggak mau tonton. Dia bilang udah sanggup. Ya. Ini anak bontot ya? Iya. Dari berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Jadi Sahril itu akhirnya bercerita setelah peristiwa 13 Desember itu. Ketika sudah Terbakar. Terbakar. di rumah sakit, Raya. baru dia menyampaikan Iya, apa yang sebenarnya dialami. Ya mungkin karena si anak juga sudah merasa Pasrah. pasrah. Makanya dia sampai cerita. Tapi selama dia sekolah itu kan sering ditanya sama ibunya. Kamu sering nggak mendapat bully rundung? Nggak berani. Memang ibunya mengatakan si anaknya nggak berani. Nggak berani dan ada Menyampaikan. perubahan gitu ya. Iya. Di antar mau. Oke. Jadi ketika cerita pernah diancam dibakar itu di rumah sakit. Di Ya? rumah sakit. Di saat di rumah sakit. Ketika dirawat itu. Iya, sudah 3 hari. Dalam keadaan sakit terbakar itu baru bisa ngomong, baru dia cerita Baru cerita ya. ke ibunya. Iya ya. Kita membayangkan kan apa yang dirasakan ibu rumah ini ya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi waktu kita mau berangkat ke Jakarta, si ibunya hanya bawa 1 baju pakai kresek. Ibu siapa? Ini ibu. Iya, jadi baju-baju itu kami yang siapkan. Parahnya tulak. Dia pikir sehari aja Dia Dia pulang pikir lagi. datang ke Jakarta langsung balik. Jadi bawa hanya baju 1 pakai Sama kresek. Makanya Kita- kami juga Kita fasilitasi semua lah. Iya. Nggak apa-apa. Ini baju dari Jakarta ini. Iya. beli pas jalan-jalan. Pantesan cantik sekali Iya. ibu rumah hari ini ya. Sehari-hari keluarga ini petani atau apa di pengembala. Jadi dia ngarat. Kalau bahasa ngarat. Lomboknya ngarat. Nyarat. ngaret apa tuh rumput-rumput Sapi. ya? Iya. Rumput. Oh. Petani macam Petani, petani. Apa terus aja lah, apa aja gitu. sapi. buruh tani. Iya. Buruh tani gitu, apa aja lah. Oh ini apa pengembala. Pengembala. Oh. Makanya dia waktu di Jakarta setiap pagi-pagi kan dia biasanya ke ini, Kebun, ke kebun, gitu ya. ke sawah. Dia jenuh, nggak ada kegiatan pagi-pagi. Iya iya iya. Makanya kita bawa jalannya. Cuma Iya. kan kita kadang pikir kakinya ibu kan sakit Iya, gitu. iya, Tapi iya. kasihan juga Oh. lututnya. Iya iya. iya. Oke. Kami kejar pesawat Kejar pesawat sampai otak lutut pagi-pagi itu kan sudah nutup Iya pesawat. iya. kita minta bantuan itu. Mbak Putri, kalau dari 2 keluarga yang lain, 2 korban yang lain yang masih hidup, ada komunikasi juga dengan mereka? Ada komunikasi. Tapi jujur ya, Bang, kami
agak sulit gitu komunikasi gitu. Jadi gini, cerita versi yang awal yang didapati oleh teman-teman konten kreator tuh saat setelah ditangani dan dipegang oleh pihak lain, itu berubah drastis gitu loh Bang. Iya, iya. Jadi kami juga merasa ada something lah. Tapi kan anak-anak ini kan dengan polosnya awalnya bercerita begini-begini, bahkan ada rekamannya. Gitu. Tapi ketika kemarin kita tanyakan lagi, saya sendiri langsung masuk ke ruangan. Mbak Putri sempat bertemu dengan dua korban lain ya? Sempat ya itu hari Jumat itu yang saya sempat mau besuk aja dipersulit sampai berlapis-lapis gitu kan. Ada apa sih ini sebenarnya gitu? Ini kan korban bukan tersangka gitu. Mbak Kan. Putri dari ngobrol dengan mereka, secara psikis mereka gimana? Ada tekanan. Karena Padahal mereka kan sudah mengalami luka bakar yang luar biasa ya? Iya, karena saya sempat bilang ke anak Devin ya, datang dia cuman tutup terus dia bilang, "Kenapa Devin? Ayo ngomong. Kan kita Ibu Putri mau bantu nih, ada Pak Hotman juga," gitu. "Enggak lah, takut salah ngomong," gitu. "Nanti ribut-ribut lagi gitu, nanti kami salah lagi," katanya gitu. Jadi ya dari situ aja saya menyimpulkan ya sudahlah, berarti ini Mereka sudah pasrah ya? mereka tuh sudah pasrah aja gitu. Tapi ya tentunya gini Bang, kami hadir di sini itu kan mengadvokasi semua korban. Tidak ada kami berniat memojokkan siapapun. Intinya kami mau membantu para korban ini. Dan kalaupun ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk menyembunyikan kah atau mencoba untuk merangkai cerita yang intinya untuk memperingan si pelaku ya, kami sih berharap jangan sampailah seperti itu. Ini orang butuh keadilan loh. Gitu. Iya, iya. Oke, Mbak Tantri ini kan pondok pesantren Rosi Datus Saulatiah Al Ibrahimi ya, di Kabupaten Lombok Tengah. Ini besar dan berapa santrinya? Pira murid itu ponpes Sekitar dong dasi. sekitar 40. 40-an. Ada banyak. Tidak banyak. Puluhan santrinya. Puluhan, nggak Memang digratiskan untuk yang kurang mampu ya. Iya. Dan memang santrinya dari warga sekitar atau dari ada daerah lain juga? Bembe oleh murid. Ya rasilik boyan. Dia pergi cari murid langsung dari pengurus. Macam-macam. Oh. Tapi lebih banyak santri yang datang atau mereka jemput bola? Beluan santri saat datang daftar mesak atau ya lalu boyak murid. Akan dia yang boyan tuan guru dia. Tuan gurunya datang Jemput-jemputin. cari murid. Oh, jemput bola, nyari masyarakat yang kurang mampu untuk disekolahkan, Sekolah. mondok di sini ya. Ini laki-laki semua atau ada? Laki-laki semua. Oh, laki-laki. Setelah pun mama atau arak Nina murid. Ini mama. Ada cowok. Oh, ada cewek-cowok juga ya? Ini mama pokoknya. Oh, Cewek-cowok. berarti Umi yang ustazahnya yang Santri nu jari meriah perlu duit di mau mangan. Santrinya yang masak sendiri, tapi banyak yang nggak dapat makan di situ. Sekarang menjana aku pedar. Tapi memang benar-benar gratis ya? Gratis. Tidak ada. Gratis lagu. Di Mitlater aja tetap sejapan beras. Oh, paling ngantar ngasih beras. Bilang minggu lo ngater. Setiap Bilang minggu ngantar dia beras. bawakan bekal beras gitu ke pondok pesantren. Iya. Bantu. Ibu rumah apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pihak kepolisian, kepada pemerintah daerah NTB, atau kepada tokoh masyarakat di NTB ya? Ya. Dari apa yang Ibu alami? Pokoknya ini ngadil dari seberat-berat. Oh, Intinya minta keadilan yang seberat-beratnya. hukuman yang seberat-beratnya. Dia minta keadilan. Anak bontot ya soalnya. Iya, anak benar Bang. Tapi ada anak laki lain atau Ada satu. Arak kakak mama. Arak ada satu kakak yang kakak kandungnya sama yang perempuan tadi ya. Ya, tadi anaknya yang video call. Ada yang tadi yang sampai. Kalau keluarga besar ibu rumah inginnya bagaimana? Keluarga besar support nggak untuk agar kasus ini diungkap secara tuntas? Semama ya keluarga. Semua keluarga. Ya. Semua Enggak kan keluarga. tadi yang apa? kakak tirinya Ya, awalnya. Inginnya agar ya sudahlah nggak usah. Iya. rame. Dengan harapan dibantu tadi, Bang. Dengan harapan juga. Karena ada janji dari pihak Ponpes kan mau membantu pengobatan. Tapi ternyata enggak ada gitu. Oke. Ya. Mbak Putri yakin kasus ini akan tuntas? Yakin tuntas. Kenapa? Karena gini, Bang. Ini kan sudah menjadi trending topik ya. Berita mungkin sekarang ini jadi nomor 1 lah.
untuk kasus-kasus seperti ini. Kami yakin masih ada keadilan untuk mereka. Karena kita tidak pernah tahu, Bang, eh, pondok-pondok pesantren mana yang menyembunyikan kebobrokan. Mudah-mudahan dengan adanya berita ini naik, bagi korban-korban lain yang tidak hanya di pondok ini ya, kita nggak berbicara hanya satu pondok, tapi mungkin ada yang lain gitu, yang merasa dilecehkan atau apa, bisa terungkap, berbicaralah, jangan, tidak perlu takut. Tapi untuk kasus ini kami yakin, karena ini sudah ditangani oleh pihak Polda, kemudian juga menjadi atensi dari pusat, dari Komisi 3, kemudian juga dari Komnas HAM ya, kemarin yang di komisinya Ibu Rike, dan juga dari Bapak Gubernur di sana, ada juga politisi yang kemarin membackup ya. Insya Allah ini perkara bisa, kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat. Mbak Putri, kami dengarkan ini sudah mulai menimbulkan gejolak sosial di Nusa Tenggara Barat ya. Bagaimana Mbak Putri meyakinkan bahwa apa yang Mbak Putri lakukan ini murni semata untuk penegakan hukum dan dalam rangka ibu rumah mencari keadilan untuk anaknya? Kan kami juga tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini. Kami bukan orang yang berpolitik, kami juga tidak mencari popularitas, ya kan? Kami tulus niat membantu masyarakat Indonesia, tidak hanya di NTB, mana masyarakat yang mengalami ketidakadilan, ya kami harus membantu. Dan ini tidak kami pungut bayaran Rp1 pun, gratis. Justru dengan adanya kami bersuara, terutama Pak Hotman Paris, maka banyak bantuan yang datang. Begitu. Jadi memang kami niat, tidak ada kepentingan apapun di sini, dan kami menginginkan ke depannya agar bisa diperbaiki lagi, terutama dari Kementerian Agama. Karena Ponpes ini kan di bawah naungan Kementerian Agama ya. Mohon jangan hanya percaya begitu saja. Gitu, harus turun langsung. Begitu juga dengan negara. Karena apa? Ini anak-anak yang masih dalam tahapan dididik. Gitu. Korban dan pelaku sama-sama anak-anak. Iya. Penegakan hukum seperti apa yang Mbak Putri inginkan? Penegakan hukum yang sesuai dengan usia mereka. Tapi kan yang kita ketahui bahwa usia anak yang dari usia anak kecil sampai balita lah ya, sampai usia 12 tahun itu kan masih diberlakukan dengan hukuman yang seusia mereka di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas itu bisa dikenakan setengahnya hukuman orang dewasa. Gitu, maka terhadap penerapan pasalnya pun kami juga ingin ada pasal baru yang dimasukkan gitu, tidak hanya dengan pasal yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian, karena di sini ada dugaan dengan kesengajaan melakukan pembakaran, karena ada barang siapa dengan sengaja membakar atau akhirnya bisa menghilangkan nyawa orang, itu ada sanksi lainnya gitu, di luar yang pasal yang diterapkan oleh kepolisian atau ketidaksengajaan itu gitu. Jadi kami lebih berharap ayo penerapan hukum ini kita lakukan agar anak-anak ataupun pelaku-pelaku lainnya yang sudah melakukan tindak pidana ini juga bisa mengetahui bahwa apa yang sedang mereka lakukan ini nggak benar gitu. Terlepas banyak kejadian-kejadian lain ya, Bang, bukan hanya pembakaran, tapi kan pelecehan, pemerkosaan yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Gitu. Kalau ini tidak kita lakukan penegakan hukum yang adil, maka akan semakin banyak korban-korban dan pelaku kejahatan lainnya. Pihak kepolisian bagaimana Mbak Putri melihat penanganan kasus ini? Sejauh ini kami belum mendalami, tapi yang kami lihat kan hanya sebatas dari informasi media yang sudah melakukan penetapan tersangka dan lain sebagainya, menetapkan 2 orang tersangka saja. Tapi kalau untuk spesifikasinya saya belum mengetahui, Bang. Karena memang kami belum berdialog secara langsung dengan pihak kepolisian, terutama lagi untuk laporannya Ibu belum kita masukkan. Kita akan komunikasi dulu dengan Dir PPA-nya. Karena pasal yang diterapkan untuk ibu ini kan anaknya meninggal dunia, tentunya berbeda dengan pasal yang 2 orang tersebut gitu. Itu pasti mungkin dalam waktu dekat ini, minggu depan atau sepulang ini kita akan buat laporan kepolisian. Dan memang tidak ada pendampingan dari Pemda atau dari pihak? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ibu ini berjuang sendiri ya? Berjuang sendiri dan ya kami yang akan mendampingi. Bersama kemarin kita udah komunikasi dengan Komnas Anak ya, yang besutunya Pak Aris, almarhum Pak Aris Merdeka Sirait. Kami akan mendampingi beliau ke LPSK juga. Gitu. Ibu udah berapa hari di Jakarta?
Piro jilo Gitu. mulai Jakarta? Berapa hari? Dari Sabtu. Ya, Sabtu ya, Sabtu kita berangkat. Oke. Enak di Jakarta apa di Lombok, Bu? Bemaan di Jakarta boleh Lombok. Jakarta enak tapi nggak ada kerjaan ya Bu sih. Iya. Ibu rumah, terima kasih. Saya turut prihatin juga atas apa yang dialami. Mudah-mudahan keadilan yang diperjuangkan bisa didapatkan. Mbak Tantri, terima kasih. Pak Ya, Putri, sama-sama, terima Bang. kasih. Kita Makasih tunggu nanti banyak. update-nya ya. Ya, terima kasih Bang. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Ibu rumah, ibunda dari santri Sahril Sobirin yang menjadi korban tewas dalam peristiwa tragis di pondok pesantren ya, salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, dan mereka tengah berjuang untuk mendapatkan keadilan dan dibantu oleh Mbak Putri dan Mbak Tantri ya yang mengadvokasi keluarga dari almarhum Sahril Sobirin. Kita tunggu perkembangannya, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Mbak Tantri, terima kasih. Terima kasih Bang. Mbak Putri, thank you.